Selamat sore Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Renata Noksa Arnoldson. Ini saya akan mempresentasikan financial management yang tentang paper analisis tujuan keuangan. Yang pertama ada pendahuluan. Dari pendahuluan ini, perencanaan keuangan yang matang penting untuk mencapai stabilitas finansial. Setiap individu memiliki tujuan keuangan berbeda, dari kebutuhan jangka pendek hingga jangka panjang. Untuk mencapainya diperlukan strategi investasi yang sesuai dengan profil resiko. Sebagai investor moderat, saya mengutamakan keseimbangan antara keamanan modal dan pertumbuhan dengan diverifikasi portofolio. Dengan disiplin pengelolaan dana dan evaluasi berkala di setiap target finansial diharapkan dapat tercapai sesuai rencana. Dua, bab satu yaitu dan narasi profil investor. Nah, di sini saya jelaskan, saya sendiri termasuk investor moderat dengan toleransi risiko sedang dan fokus pada keseimbangan antara keamanan modal dan pertumbuhan aset. Saya mengalokasikan investasi ke instrumen berisiko rendah hingga menengah, seperti reksadana, pasar uang, obligasi, dan saham fundamental yang baik, serta melakukan diversifikasi untuk mengelola risiko. Penghasilan utama saya berasal dari gaji dan investasi dengan kewajiban finansial seperti cicilan dan biaya hidup. Oleh karena itu, strategi investasi saya mempertimbangkan kestabilan arus kas. Ke depan, saya berencana meningkatkan toleransi risiko secara bertahap dengan menambah alokasi pada saham dan aset yang berpotensi tinggi. Seiring dengan peningkatan pemahaman saya terhadap pasar modal. Bapak, di sini juga di bab 2 jelaskan untuk investasi rencana jangka pendek. Tujuan daripada itu menambah modal untuk proyek bisnis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini nominal yang dibutuhkan 50 juta rupiah. Strategi investasi ada 3, yaitu instrumen, meliputi reksadana pasar uang atau deposito berjangka. Nama produk ada reksadana mandiri, pasar uang, atau deposito BCA. Terakhir, expect return. Jadi di situ 4 sampai 5% per tahun. Perhitungan time value of money atau TVM. Nah, di sini ada beberapa poin yang penting, Pak. Ya, nilai saat ini adalah PV. Nah, rumusnya ada PV, future value ada VV, sekitar 50 juta. Tingkat bunganya R, 5% per tahun yang diasumsikan secara maksimal. Dan terakhir ada periode N dengan satu. Nah, di sini PV kan belum, PV sama dengan FV, itu PV sama dengan FV dibagi 1 tambah R pangkat N. Nah, PV-nya di total jumlahnya 47.619. Nah, itu sebuah rumus. Jadi saya perlu menginvestasikan sekitar 47.619 hari ini untuk mencapai target 50 juta dalam 1 tahun dengan asumsi return sebesar 5%. Dengan memilih instrumen ini, dana tetap liquid dan memiliki risiko yang rendah, sehingga cocok untuk tujuan jangka pendek sesuai pada konteks jangka pendek ya Pak. Nah, yang ketiga adalah
investasi jangka menengah. Itu tujuannya adalah pendidikan S2 dalam 2 tahun ke depan. Nominal yang dibutuhkan sekitar 200 juta. Strategi investasinya pada instrumen sama nama produk dan expect return sekitar 7 sampai 10% per tahun. Nah, rumusnya sama, kita pakai future value, tingkat bunga, dan periode. Nah, di sini dijelaskan sudah jelas. Jadi, kalau kita masukkan ke rumus, saya perlu menyiapkan sekitar 171.467 hari ini untuk mencapai target 200 juta dalam 2 tahun ke depan dengan return sebesar 8%. Ketiga, ada investasi rencana jangka panjang. Ini tujuannya untuk membeli rumah dalam 5 tahun ke depan. Nominal yang dibutuhkan adalah sekitar 1 miliar rupiah. Strategi tetap sama, instrumen nama produk dan expect return. Nah, di expect return-nya ini ada sekitar 12 sampai 15% per tahun. Jadi dengan asumsi rata-rata 12%, saya harus menyisakan sekitar 12 juta per bulan untuk mencapai target selama 5 tahun. Nah, rumus tetap sama, kita masukkan PV, FV, nah itu tetap sama. Jadi saya perlu menyiapkan sekitar 567.427 juta hari ini untuk mencapai target 1 miliar dalam 5 tahun dengan return sekitar 12%. Nah, kesimpulan daripada semua itu, dari analisis yang saya lakukan, setiap tujuan keuangan memerlukan strategi investasi yang berbeda sesuai dengan jangka waktu. Jangka pendek, saya memilih instrumen beresiko rendah. Untuk jangka menengah, saya memilih reksadana mendapat pendapatan tetap dan campuran yang memberikan return lebih tinggi namun tetap aman. Sedangkan untuk jangka panjang, saya lebih fokus pada saham dan reksadana saham yang memiliki potensi pertumbuhan lebih besar dan mempertimbangkan faktor inflasi, pajak, serta strategi investasi pada pencapaian tujuan keuangan. Nah, saya yakin bahwa dengan disiplin, alokasi dana, pemilihan instrumen yang sesuai, dan mencapai target yang finansial yang telah ditetapkan. Tentu penyesuaian profil resiko secara bertahap akan membantu saya memanfaatkan peluang investasi yang lebih optimal di masa depan. Nah, di sini ada juga beberapa referensi. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore, Pak.